Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 akan menyampaikan materi tentang hubungan dan tanggung jawab antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Maratu Eva Huria. Dan saya Firda Nuraini. Dan saya Aulia Rahmawati. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan. Yang pertama, pengertian pendidikan menurut ahli akan dijelaskan oleh Firda. Yang kedua, pengertian pendidikan dalam arti luas akan saya jelaskan. Yang ketiga, pengertian pendidikan dalam arti sempit akan dijelaskan oleh teman saya, Aulia. Pengertian pendidikan menurut ahli oleh Profesor Haji Zahara Idris MA memandang pendidikan sebagai serangkaian interaksi yang bertujuan antara manusia dewasa dengan si anak. Menurut Carter Wegood, seni praktek atau profesi sebagai pengajar, ilmu yang sistematis atau pengajaran yang berhubungan. Oleh Carter, proses perkembangan pribadi, proses sosial, profesional course, seni membuat dan memahami ilmu pengetahuan. Pengertian pendidikan dalam artian luas. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu. Dan selanjutnya, pengertian pendidikan dalam artian sempit. Pendidikan adalah sekolah. Pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Pendidikan adalah segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja yang diselenggarakan agar anak-anak mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas-tugas sosial mereka. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang peran dan fungsi pendidikan dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama, fungsi dan peran pendidikan dalam keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama. Karena dari keluarga, anak pertama akan mendapat didikan dan bimbingan. Tugas utama dari keluarga bagi pendidik anak adalah sebagai peletak dasar pendidikan karakter atau akhlak dan juga pandangan hidup. Bentuk karakter atau sifat anak sebagian besar diambil dari kedua orang tuanya dan dari anggota keluarga yang lain. Seorang anak pendidikan keluarga akan memberikan pengalaman pertama yang merupakan faktor penting dalam perkembangan pribadi seorang anak. Suasana di pendidikan keluarga ini sangat penting untuk diperhatikan, karena disinilah keseimbangan jiwa dan perkembangan individu. Seorang anak dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya dan dalam keadaan ketergantungan. Bahkan tidak mampu menolong dirinya sendiri. Seorang anak itu dilahirkan dalam keadaan suci, bagaikan kertas putih yang kosong, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, maka orang tuanya lah yang dapat menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Dengan demikian, pendidikan keluarga memiliki peranan yang sangat penting terhadap pendidikan anak. Yang pertama, pengalaman pada masa kanak-kanak. Yang kedua, menjamin kehidupan emosional anak. Yang ketiga, menanamkan dasar pendidikan moral. Yang keempat, memberikan dasar pendidikan sosial. Yang kelima, pengenalan dasar-dasar keagamaan. Kemudian, dasar-dasar tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan seorang anak yaitu yang pertama, adanya motivasi atau dorongan kasih sayang yang menjiwai hubungan orang tua dan anak. Yang kedua, pemberian motivasi kewajiban moral yang meliputi nilai-nilai agama dan nilai-nilai spiritual. Kemudian ada tanggung jawab sosial. Yang keempat, memelihara dan membesarkan anak. Yang terakhir, memberikan pendidikan dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan seorang anak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Firda. Yang kedua, hubungan dan tanggung jawab pendidikan Islam dalam sekolah. Pendidikan agama Islam mempunyai ajaran pribadi dalam proses pembelajarannya dibanding pendidikan umum. Hal ini dapat dilihat dari peminat pendidikan Islam dalam mengembangkan diri anak didik secara baik, imajinasi, kultur, dan membentuk kepribadian yang baik.
Pendidikan agama Islam memiliki beban yang bertujuan untuk melahirkan anak yang beriman dan berilmu pengetahuan, serta membangun anak baik jasmani maupun rohaninya melalui kualitas dan kuantitas ilmu pengetahuan pendidikan. Dalam perkembangan ini sangat ditentukan oleh ilmu pengetahuan dari proses pendidikan, sehingga nantinya akan membangun karakter atau kepribadian anak yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan yang diperlukan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan tempat peserta didik melakukan interaksi proses belajar mengajar menurut tingkatan atau jurusan tertentu. Dalam proses pendidikan Islam ada dua sendi asasi, yaitu tujuan yang jelas sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki kurikulum yang sistematis dan memuat materi bagi terjadinya proses berpikir dan bertingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai ilahiyah kepada peserta didik. Faktor-faktor yang menjadi penyebab sekolah sebagai lembaga yang paling besar peranannya dalam proses dinamika budaya manusia sebagai berikut. Sekolah merupakan tempat berkumpulnya peserta didik yang berasal dari latar belakang kebudayaan yang berbeda. Dalam hal ini, sekolah berfungsi untuk mengakumulasi berbagai bentuk latar belakang kebudayaan, berbagai kebudayaan peserta didik dalam suatu bentuk sistem kebudayaan. Eksistensi sekolah merupakan miniatur untuk melihat sejauh mana maju mundurnya suatu negara. Sekolah merupakan tempat di mana peserta didik menerima berbagai macam bentuk keterampilan yang secara praktis dapat dipergunakan dalam kehidupannya. Dalam konteks ini ada 8 fungsi sekolah. Yang pertama, untuk mempersiapkan anak suatu pekerjaan. 2. Memberikan keterampilan dasar. 3. Membuka kesempatan dan memperoleh nasib. 4. Menyediakan tenaga pembangunan. 5. Membantu memecahkan masalah sosial. 6. Mentransfer kebudayaan. 7. Membentuk manusia sosial. Dan 8. Alat mentransfer kebudayaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Aulia Rahmawati. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pentingnya pendidikan agama Islam di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menurut hasil penelitian, ilmu pengetahuan mengatakan bahwa hal yang sering membentuk karakter manusia adalah lingkungan. Dan lingkungan pertama yang dirasakan oleh anak-anak adalah dari anggota keluarga seperti ibu dan ayah. Disitulah pentingnya mengapa harus mendidik anak-anak sejak dini, karena perkembangan karakter anak dimulai sejak kecil, sesuai dengan fitrahnya. Dengan demikian, maka fitrah yang telah diberikan harus diamalkan, layaknya kita sebagai generasi pembimbing masa depan, dan kita diwajibkan untuk memberikan kepada mereka bahwa jalan yang seharusnya dan sesuai arahnya. Seperti pendapat Dr. Nursyam, yakni dalam kutipannya yang pertama, lingkungan keluarga itu amat mempengaruhi dalam memberikan pengaruh-pengaruh keagamaan terhadap anak-anak, sehingga dapat dikatakan bahwa lingkungan keluarga dalam kaitannya dengan pendidikan agama sangat menentukan baik keberhasilannya, sehingga sangat disayangkan jika kesempatan yang baik dari lingkungan pertama yaitu keluarga disia-siakan atau diabaikan oleh orang tua kepada anak-anaknya dan anak-anak tanpa pendidikan agama dari pihak ibu dan ayah serta orang-orang yang berada di sekitarnya. Dalam kutipan selanjutnya, Dr. Nursyam ditekankan bahwa pentingnya pendidikan orang tua terhadap anak di lingkungan keluarga adalah dorongan oleh beberapa kewajiban, seperti kewajiban moral, kewajiban sosial, dan juga dorongan dalam cinta kasih dari seseorang terhadap keturunannya atau anak-anaknya. Dalam hubungan, dalam pendidikan, yaitu kehidupan anak-anak di masa mendatang, haruslah didasari dari pendidikan di lingkungan keluarga, termasuk di dalam pendidikan agama. Hal itu merupakan sebagai tindakan pemberian pembelajaran kemampuan dari orang tua kepada anak-anaknya. Selanjutnya, dalam menghadapi masa-masa yang akan datang, atau dalam masyarakat, yakni hubungan dan pendidikan di sekolah, maka akan dipersiapkan untuk mengikuti pendidikan selanjutnya, dan sebagai pelengkap dari pendidikan yang berlangsung di bangku sekolahnya. Dan hubungan dalam masyarakat juga
harus diupayakan untuk mempersiapkan diri agar anak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berikutnya, kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi yang dapat kami jelaskan. Pendidikan itu tidak hanya dijalani di sekolah, namun pendidikan juga bisa dijalani di luar sekolah, seperti keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Dan pendidikan di lingkungan keluarga itu penting dengan artian seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Luqman ayat 12-19. Karena pendidikan di lingkungan keluarga itu adalah pendidikan pertama yang diterima oleh seorang anak. Jika orang tua tidak menyempatkan diri untuk mendidik anaknya di keluarga sehingga perkembangan mereka terabaikan begitu saja akibat kesibukan orang tuanya, maka hal itu akan membawa pengaruh yang tidak baik terhadap perkembangan dan pendidikan anaknya. Dan saran yang bisa kami ambil dan saran yang akan kami sampaikan. Saran yang bisa kami sampaikan yakni bagi penanggung jawab pendidikan seperti pemerintah, masyarakat, sekolah, dan keluarga, hendaknya mulai memberikan sistem pendidikan Islam dengan memberikan pendidikan yang terbaik mulai sejak dini. Bagi para pendidik seperti guru, diharapkan untuk ikut andil dan saling bekerja sama dalam meningkatkan kualitas anak melalui pendidikan Islam. Misalnya melalui rencana pendidikan, baik yang berjangka panjang maupun pendek, serta melalui tujuan pendidikan, kurikulum, pelatihan tenaga pendidikan, maupun strategi pendidikan, sehingga mampu meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan teknologi atau IPTEK, dengan iman dan takwa, imtak, dan menjadi generasi muslim yang tangguh. Terima kasih yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan jika memiliki pertanyaan dan pendapat bisa langsung melalui WhatsApp yang akan dibimbing oleh Ibu Ratna. Terima kasih.